anak-anak ibu semua. Jumpa lagi sama ibu di mata pelajaran sejarah wajib untuk kelas 3. Di pertemuan pertama ini ibu buat peraturan sedikit dulu. Seperti biasa, buku catatan sama buku tugas itu disatukan ya nak. Jadi tidak ada 2 buku, cuma 1 buku. Oke, di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman disintegrasi bangsa tahun 1948 sampai 1965. Oke, kita merdeka bukan berarti kita bebas. Kita merdeka itu adalah tonggak awal kita perjuangan untuk menuju negara kesatuan. Jadi kita merdeka bukan berarti merdeka secara utuh, belum. Sampai sekarang pun kalau dikatakan Indonesia merdeka itu belum 100%. Sebelum kita membahas, kita harus mengetahui dulu apa itu disintegrasi. Dapat kamu lihat di PowerPoint Ibu, ada disintegrasi didefinisikan sebagai keadaan atau kondisi ketika persatuan suatu bangsa sudah hilang sehingga mengakibatkan bangsa tersebut terpecah belah atau tidak sempurna lagi atau tidak utuh lagi. Ada golongan-golongan tertentu yang ingin merusak kesatuan bangsa Indonesia pada saat itu. Di sana ada A, perjuangan menghadapi pergolakan dalam negeri. Kamu perhatikan di sini, perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa tahun 1948 sampai 1945 itu terbagi menjadi 3. Ada pergolakan ideologi, ada pergolakan kepentingan, ada pergolakan sistem pemerintahan. Pergolakan ideologi apa? Itu pergolakan adanya asas atau dasar negara kita. Jadi ada orang-orang atau sekelompokan orang ingin memasukkan ideologinya menjadi ideologi bangsa Indonesia. Saat itu ideologi kita adalah ideologi Pancasila. Sedangkan orang-orang kamu lihat di sini ada komunis, dia ingin membuat Indonesia menjadi berideologi komunis, dan DITII itu ingin membuat Indonesia berideologi Muslim. Padahal para pejuang kita sudah menetapkan bahwa kita ideologi Pancasila yang menyeluruh. Sedangkan pergolakan kepentingan itu ada kepentingan mereka. Contoh, ada APRA, RMS, dan Andi Aziz. Sedangkan di pergolakan sistem pemerintahan itu ada PRRI dan PFO. Kita bahas satu-satu dari pergolakan ideologi. Ada yang pertama itu pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Sebenarnya PKI ini adalah Partai Komunis Indonesia. Ini adalah partai, kalau kita lihat dari pemikiran, ini adalah pemikiran yang sangat bagus. Tetapi saat prakteknya mereka terlalu kasar. Kalau kita katakan sekarang terlalu kasar, mereka egois seperti itu. Mereka ingin Indonesia itu berhaluan komunis, padahal Indonesia tidak bisa seperti itu. Pergerakan komunis di Madiun ini itu diketuai oleh si Amir Syarifuddin. Itu Amir Syarifuddin orang di depan layar. Sedangkan orang yang menjalankan dari belakangnya mendorong itu ada namanya si Musso. Jadi orang yang mendorong si Amir Syarifuddin ini melakukan pemberontakan itu adalah Musso. Dia adalah pemain di belakang layar. Sehingga ini pun sebenarnya PKI Madiun ini berawal dari perjanjian Rempil yang kita sudah bahas di kelas 2, di mana Indonesia itu sangat dirugikan oleh perjanjian Rempil. Seperti itu, sehingga posisi Indonesia bertambah sulit. Sehingga Muhammad Hatta membentuk kabinet baru yang menyelesaikan konflik ini. Kamu lihat ada di PowerPoint. Baru yang kedua ada gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, DITII. Ini DITII ini terjadi di 5 daerah. Kamu lihat yang pertama gerakan DITII di Jawa Barat yang dipimpin oleh Soekarno Haji Marijan. Kamu lihat ini sering disebut Kartosuwiryo. Jadi dia sering dikenal orang namanya Kartosuwiryo. Ini dia ingin menjadikan Indonesia itu berideologi Islam. Jadi dia melakukan pemberontakan di Jawa Barat.
Tetapi anggota-anggota atau kelompok ini berhasil dihancurkan oleh divisi Siliwangi. Yang kedua itu gerakan DITII di Jawa Tengah. Yang di Jawa Tengah ini dipimpin oleh Amir Fatah, sedangkan di selatan oleh Kiai Sumo Langu. Jadi ini Jawa Tengah sama Jawa bagian selatan itu bersatu melakukan gerakan. Tapi ini berhasil juga dihancurkan oleh tentara Indonesia yang diketuai oleh Serbini. Selanjutnya ada gerakan DITII di Kalimantan Selatan. Ini diketuai oleh Ibnu Hajar. Mereka ingin mendirikan negara NII. Jadi pada 10 Oktober 1950 itu gerakannya terjadi. Ini juga berhasil ditumpas atau operasi militer, sehingga Ibnu Hajar yang saat itu pemimpin dari gerakan DITII di Kalimantan berhasil dilemahkan dan dihukum mati oleh tentara Indonesia. Yang selanjutnya ada gerakan DITII di Sulawesi Selatan. Kemunculan gerakan DITII dipimpin Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan ya nak. Ini juga berhasil dilumpuhkan oleh pasukan TNI. Kenapa berhasil semua dilumpuhkan? Karena TNI ini sebenarnya bekerja sama dengan masyarakat setempat yang tidak setuju dengan gerakan tersebut, karena memaksakan kehendak saat itu. Jadi bukan langsung tentaranya yang menangkap, tapi masyarakatnya dibuat mata-mata sehingga polisi mudah melacak ke persembunyian Kahar Muzakkar. Yang selanjutnya ada gerakan DITII di Aceh. Gerakan di Aceh ini dipimpin oleh Daud Breu. Si Daud Breu ini melakukan gerakan itu karena dia dalam hatinya ideologi Indonesia itu tidak harus ideologi yang berlandaskan atau sesuai dengan aturan hukum Islam. Sedangkan ya seperti yang kita pelajari, Indonesia itu dari awal sudah Pancasila. Tetapi semua gerakan-gerakan DITII baik itu di Sulawesi, baik di Aceh, Kalimantan, Jawa itu berhasil dilumpuhkan oleh TNI atau yang dibantu oleh rakyat-rakyat yang tidak setuju dengan gerakan tersebut. Sampai di sini video Ibu hari ini. Kalau ada pertanyaan kurang paham boleh chatting Ibu. Mungkin nanti untuk gerakan-gerakan selanjutnya yang berlandaskan kepentingan ataupun pemerintahan kita bahas di pertemuan selanjutnya. See you, bye-bye.